Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat 22. Saya akan awali ayat yang ke-14, jemaat menjawab 15 dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba ayat 22. Menangislah pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Ayat 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya, para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Tuhanmu lah adalah Tuhanku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati. Dan di mana aku akan dikuburan, begitulah kiranya Tuhan mendukung. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, lain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebab aku marah. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke di Bethlehem, dan pada permulaan musim menuai jelai. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi tadi saya menyampaikan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Yaitu mengenai peluang kasih karunia kepada Rut. Rut adalah orang Moab yang terkutuk dan tidak boleh masuk umat Tuhan. Ya. Dan karena itu tidak ada harapan. Tetapi karena yang pertama dilakukan oleh Naomi dan Rut ketika pulang ke Bethlehem. Artinya kembali ke Bethlehem, di Bethlehem ada peluang kasih karunia Tuhan. Karena di Bethlehem dia menemukan penebus, yaitu Boas yang menebus dia. Jadi di Bethlehem lahir juga penebus itu yang bernama Yesus Kristus. Jadi hidup ini bisa saja kita melakukan hal-hal yang salah dan keliru. Karena pertama, karena kita tidak tahu masa depan. Kedua, kita belajar hidup dari hari ke hari yang selalu baru. Tentu saja ada keputusan-keputusan yang kita ambil salah dan keliru. Tetapi salah bagaimanapun, terpuruk bagaimanapun, susah bagaimanapun, menderita bagaimanapun, ada peluang kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu, peluang itu hanya ada satu, yaitu melewati penebus yang bernama Yesus Kristus. Lewat itu Rut memiliki masa depan, tidak dikutuk lagi. Dan begitulah juga kisah ini. Tapi saya ingin melanjutkan bagaimana hubungan Rut dengan Naomi. Yaitu seorang mantu perempuan dengan mertua perempuan. Ini hubungan yang paling PK, paling sensitif saudara.
Kenapa? Antara mantu perempuan dengan mertua perempuan jarang akur. Saudara, banyak masalah. Itu terjadi. Tetapi di sini tidak. Mengapa? Sampai diceritakan, dikisahkan di sini. Tidak ada lain untuk menunjukkan ada yang istimewa antara Rut dengan Naomi. Hubungan antara menantu dengan mertua. Saudara, di dunia ini dan termasuk di dunia Kristen pun banyak masalah antara hubungan menantu perempuan dengan mertua perempuan. Seringkali banyak tidak akur, bahkan kadang-kadang membawa keterpurukan dan ketidakbahagiaan. Tetapi saya ingin melihat mengulang kembali ayat 14 ini. Kita lihat ayat yang ke-14 dulu. Menangis pula mereka dengan suara keras. Orpa, menantunya yang pertama pulang. Yaitu mengikuti nasihat mertuanya bahwa itu tidak ada harapan lagi kalau dia mengikutinya. Karena tidak ada masa depan, cukup realistis penjelasan Naomi kepada kedua menantunya. Dan Orpa orang yang sangat realistis sekali. Dia mengambil keputusan, oke, kalau begitu saya pulang. Tapi Rut tidak. Kenapa Rut tidak? Kita lihat di sini. Lalu Orpa mencium mertuanya lalu minta diri. Tolong sambung. Tetapi Rut tetap berpaut. Rut tetap berpaut. Saya ingin berbicara tentang apa arti berpaut. Berpaut. Kalau Rut itu dianggap sangat berpaut sekali, ya, kita lihat bersama-sama. Mengapa? Kata berpaut. Kata berpaut itu kalau bahasa Indonesianya ya nempel gitu. Ya, kayaknya enggak ada ikatan yang kuat. Tapi sebetulnya kata berpaut itu berasal dari bahasa Ibrani dafak. Kata dapak ini sebetulnya dimulai sekali di dalam kitab Kejadian 2 ayat 24. Kita lihat dulu supaya kita tahu apa arti berpaut ini. Mengapa sampai begitu hebatnya? Ya, Kejadian 2 ayat 24 dikatakan di situ. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, tolong sambung. Bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Kata bersatu menjadi satu daging itu memakai kata dapak. Dapak. Arti dapak di sini artinya kita perhatikan di sini bahwa sungguh-sungguh dianya terikat, menyatu. Ya, menyatu. Dengan kata lain Rut menjadi anaknya Naomi. Jadi mantu itu jangan selalu berpikir itu mertua, itu menantu. Sebab dalam pengertian masyarakat kita ada bekas mantu, ada bekas mertua. Di dalam kekristenan tidak ada istilah bekas mantu, bekas mertua. Setiap mantu harus diterima menjadi anak. Dan setiap mertua harus diakui sebagai orang tua. Ini penting sekali. Kekristenan mengajarkan seperti itu. Kalau engkau tidak bertindak seperti itu, banyak masalah dalam hidup rumah tanggamu antara menantu dan mertua. Saya tidak berbicara lagi masalah antara suami dan istri. Sudah terlalu banyak dan saudara sudah mengalami semua. Tapi saya ingin berbicara bagaimana menyelesaikan hubungan masalah atau persoalan antara menantu dengan perempuan. Sekarang juga, pagi ini juga engkau datangi mertuamu, akui dia sebagai ibumu, dan para mertua mengakui menantumu anak. Sehingga tidak ada lagi bekas mantu, bekas mertua. Dapak, satu, menyatu, tidak terpisahkan, menjadi satu daging. Rut menyatakan dia anaknya Naomi. Dia tidak mau berpisah. Dia berpaut. Kata berpaut ini diuraikan oleh Rut demikian rupa pada pernyataan-pernyataannya di kemudian ayat-ayat selanjutnya. Jadi ini untuk menyelesaikannya. Seringkali kita merasa, itu anak luar, anak dalam, cucu luar, cucu dalam.
Tolong istilah itu jangan dipakai dalam dunia kekristenan. Ya, semuanya orang dalam. Amin saudara. Mau datang dari mana juga orang dalam, itu anakmu. Ya. Dengan kata demikian, penyelesaiannya akan terselesaikan. Kalau memang punya perasaan ini. Saya ingin kasih contoh, satu kisah. Mungkin supaya kita bisa mengerti. Cerita di zaman Tiongkok kuno. Cerita dulu. Ada menantu sangat susah sekali hatinya. Karena selalu dimusuhi oleh mertua perempuannya. Apa saja yang dibuat oleh menantunya selalu salah. Ya, selalu salah. Sehingga menantunya ini putus asa. Dia bagaimana dia tetap cinta dengan suaminya, tapi bagaimana melenyapkan ibu mertuanya. Gitu, supaya tidak ada masalah lagi. Dia pergi ke orang pandai. Minta racun yang bisa matikan pelan-pelan. Nah, orang pandai ini yang gitu, ya baik. Dia kasih. Ini setiap kali kamu masak, teteskan satu tetes. Apa saja yang kamu masak. Tapi supaya dia mau makan, kau masak harus yang enak. Yang lezat, yang menarik. Ya, yang mendatangkan selera. Wah, mantunya mulai. Untuk melenyapkan mertua perempuannya, dia berusaha betul. Ya, lalu dia masak yang enak, dia teteskan. Dia masak yang enak, dia teteskan. Dan apa yang terjadi? Mertuanya bilang, kali ini kau masak enak ya. Ya mulai, senang dianya. Mulai dipuji menantunya ini. Lama-lama dipuji. Tapi menantunya takut. Kenapa? Mertuanya jadi baik. Dia takut mertuanya mati. Dia datang lagi ke orang pintar ini untuk minta penawar. Supaya tidak mati. Karena baik, saudara. Lalu apa yang terjadi kata penawar itu? Dari dulu juga aku kasih itu bukan racun penyedap katanya. Jadi rupanya kuncinya itu hanya dilawan dengan kebaikan. Jadi kalau kita ada ganjalan masih mengakui, oh ini mertua. Tidak akan selesai. Ini orang tuaku. Kalau engkau mengakui orang tuanya, hormati dia sebagai orang tuamu sendiri. Kasihi dia sebagai orang tuamu sendiri, ibumu sendiri. Dan dia akan pasti mengasihi. Sebab mantu itu harus cari muka dengan mertua, bukan mertua cari muka dengan mantu. Jangan salah saudara. Ini penting sekali. Yang belum punya mantu enak aja. Ya, tapi kita akan berbicara di situ. Nah, karenanya itu yang kita lihat bersama. Sementara Ruth ini adalah wanita Moab, penyembah dewa Kamos. Tidak terhitung sama sekali. Tapi bisa mendapat kasih karunia. Karena lewat penebus yang saya sebutkan tadi. Tetapi lebih daripada itu saya ingin mengajar bersama di sini. Yaitu kita melihat bagaimana tekad iman Ruth. Iman itu menentukan segalanya. Pagi tadi saya mengawali sebuah khotbah ini. Yaitu kita seringkali mendengar istilah di tengah-tengah dunia ini. Para motivator mengatakan jangan berpikir negatif. Berpikirlah positif. Tapi terus terang bagaimana caranya untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Karena rata-rata pikiran negatif itu nempel begitu kuat. Menjadi sebuah kekuatan. Apalagi negatif karena masa lalu. Negatif karena kita pernah dirugikan. Menderita baik keluarga maupun sekarang. Selalu terbayang kita pikiran negatif. Untuk menghilangkannya tidak bisa begitu saja diganti menjadi pikiran positif. Kita harus tahu bahwa pikiran negatif itu berasal dari kekuatan kegelapan. Kekuatan kegelapan itu melahirkan mencengkram sehingga kita punya pikiran negatif. Untuk menghilangkannya kita harus punya kekuatan terang. Kekuatan terang itu hanya Yesus berkata, akulah terang. Miliki Yesus memiliki kekuatan terang,
beriman kepadanya, maka iman itu lebih kuat, lebih mampu untuk mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Tidak bisa pikiran positif menggantikan pikiran negatif tanpa kekuatan iman. Tidak bisa. Jadi kekuatan iman itulah. Dan tekad iman itulah yang dimiliki oleh Ruth. Sehingga dia diselamatkan. Masa depannya menjadi indah. Kalau saudara melihat bagaimana sebetulnya sesungguhnya orang Moab itu tidak bisa diterima sebagai umat Tuhan. Sampai keturunan yang ke-10 pun ditolak oleh Tuhan. Tapi bisa dirubah. Kutuk itu, hukuman itu bisa diubah. Kenapa? Dengan kasih karunia. Kesempatan lewat penebus. Ya, dalam kisah itu Boas yang menjadi penebus. Dia bisa mengubah segala-galanya. Tapi lebih daripada itu adalah tekad, kekuatan, iman daripada Ruth. Itulah yang menjadi kekuatan dasarnya yang memiliki masa depan yang indah. Amin. Jadi masa depan ini bisa kita raih dengan indah. Keadaan yang sekarang ini sementara. Katakan dengan kesusahanmu, katakan dengan penderitaanmu, katakan dengan masalahmu. Itu sifatnya sementara. Yang kekal itu adalah janji Tuhan. Amin. Sementara. Sekilas saja. Kita perhatikan mulai dari ayat 16. Kita baca ayat yang 16. Di sini poin yang pertama saya katakan. Ruth berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang untuk tidak mengikuti engkau. Itu yang pertama. Bahwa dia sudah punya tekad. Jangan desak aku lagi. Aku ingin bersatu dengan engkau. Aku tidak ingin terpisah dengan engkau. Ketika Ruth mengikuti Naomi, dia tidak punya kepentingan lagi. Naomi sudah berkata, aku tidak punya anak laki-laki. Meskipun malam ini aku menikah dan melahirkan, masakan engkau menunggu anakku besar untuk menjadi suamimu? Andai kata itu terjadi, belum tentu anaknya mau dengan nenek-nenek. Sebab Ruth sudah jadi nenek-nenek, saudara. Tidak ada masa depan. Tapi yang dilihat bukan masa depan keuntungan pribadi. Bukan masa depan menyenangkan hatinya. Dia masa depan melihat ada iman yang ada pada bangsanya pada Naomi. Masa depannya dilihat karena dia melihat Tuhan. Kita perhatikan selanjutnya. Ya, masih ayat ini. Sebab kemana engkau pergi, ya, ke situ juga aku pergi. Kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Kemana? Tekadnya jelas sekali. Tidak bisa dipisahkan antara hubungan Ruth dengan Naomi. Jangan memisahkan diri. Yang ketiga, bangsa mula bangsaku, Tuhan mula Tuhanku. Artinya dia mengimani betul, ya, Tuhannya Naomi adalah Tuhannya Ruth. Imannya menyatu. Karena Tuhan melihat tekadnya, imannya, percayanya luar biasa daripada Ruth ini. Wajar kalau kemudian Ruth melahirkan Esai. Esai melahirkan Raja Daud. Raja Daud melahirkan Yesus Kristus. Memiliki masa depan. Dari orang yang tidak berguna. Dari orang yang terbuang. Dari orang yang terkutuk. Dari orang yang tidak masuk hitungan umat Tuhan. Yang tidak mungkin ada sejarah keselamatan di dalam Ruth. Tetapi karena imannya mengubah segala-galanya. Bukankah kita juga karena iman? Kita bukan bangsa Yahudi. Tetapi karena iman kita terhitung segala sesuatunya. Kita dihitung karena iman. Iman itu memiliki power. Iman itu memiliki kekuatan. Iman itu memiliki daya. Kalau saya katakan apa ya daya. Saudara tahu besi berani? Ya, magnet. Dia ada magnetnya. Iman itu punya magnet. Saya kasih contoh. Jangankan iman. Uang aja ada magnetnya loh. Iya. Kalau uang 1.000 tergeletak di jalan. Magnetnya kurang.
ini ya, mungkin saudara lewat saja begitu saudara ya. Tapi kalau 10.000 pasti lirik juga. 100.000, ayo. 1 juta, ayo. 10 juta, coba. Saudara lirik sana sini nggak ada orang. Loh, iya itu. Artinya uang punya magnet. Kalau uang benda mati, kertas benda mati, punya magnet. Karena saudara pikir dengan itu ada masa depan. Ya. Bagaimana dengan iman? Iman juga punya magnet. Jika engkau beriman meminta segala sesuatu, iman itu ada magnetnya untuk menarik segala sesuatu yang engkau minta kepada Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ada magnetnya. Iman nih. Iman kita ini bukan iman dogmatika, bukan iman agama karena sebuah ajaran. Iman kita ini hidup karena percaya pada Yesus Kristus. Iman kita hidup di situ. Iman kita beriman pada pribadi Yesus Kristus itu. Bukan hanya iman agama. Ya aku beriman karena ajarannya begini, dogmanya begini. Bukan, tapi karena percaya pada Yesus Kristus itu. Itu iman. Jadi dengan iman yang demikian kita mempunyai kekuatan untuk meminta sesuatu. Sekarang saya ingin tunjukkan. Tuhan kita itu Tuhan pemberi. Amin. Tuhan kita itu Tuhan pemberi. Tuhan kita bukan Tuhan peminta. Ya. Coba dari awal. Masih ingat doa Bapa kami? Ya, mungkin pun di gereja ini tidak diucapkan. Tapi saya percaya ada. Bapa kami di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Ya, itu minta kan? Ya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang, ya, Dia Tuhan pemberi. Jadi kita itu hanya diminta. Coba, Tuhan tidak berkata, berilah nyawamu kepadaku, enggak. Aku berikan nyawaku kepadamu untuk menebus engkau. Tuhan kita Tuhan pemberi. Mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan beri. Sampai dia katakan engkau belum meminta apa-apa. Karena memintamu hanya ucapan sekedar. Tapi tidak amin. Saudara kalau berdoa diakhiri dengan apa? Amin. Amin itu artinya aku percaya. Kata amin itu berarti dengan emuna, pengakuan, kepercayaan. Itu kata amin. Jadi kata amin tidak bisa dipisahkan dari kata emuna. Kata emuna tidak bisa dipisahkan dari kata emet. Emet itu berarti sesuatu pribadi yang memberi. Dari kata itu. Jadi kita minta kepadanya dan kita katakan amin. Amin aku percaya. Kalau saudara berdoa, ya saudara akhiri dengan kata apa? Amin. Artinya apa? Percaya. Percaya memberikan pengakuan sungguh-sungguh Tuhan itu pemberi. Dari situ. Tapi kalau saudara tidak percaya, jangan akhiri doamu dengan kata amin, koma. Ya, sudah selesai. Karena itulah Rut menjadikan sebuah keputusan. Keputusannya. Dan tekadnya luar biasa. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-17 ini. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Begitu kuatnya bahwa pernyataan Rut ini. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu yang memisahkan aku daripada engkau selain daripada maut. Hidup iman Rut. Karena iman Rut inilah maka iman Naomi yang tadinya sudah lumpuh. Sudah tidak berdaya, tidak punya kekuatan lagi, bahkan hidupnya menyalahkan Tuhan, menjadi kuat kembali. Dia lihat tekad itu. Terkadang-kadang kita juga suka seperti itu saudara. Iman kita lemah tapi kita melihat ada sesuatu peristiwa yang muncul di dalam kehidupan kita, menguatkan kita. Sehingga disitulah Tuhan memberikan sesuatu kekuatan kepada diri kita. Seringkali
betapa hidupnya iman Rut. Meskipun dia memiliki keterbatasan, bahkan tidak ada tanda-tanda masa depan, kemalangan, penderitaannya tidak menghalangi karena kekuatan imannya. Ya. Beda sekali dengan Rut, semua menyalahkan Tuhan. Ya, tetapi itulah kekuatan daripada Rut. Naomi yang menyalahkan Tuhan. Jangan-jangan ini karena Tuhan yang melakukannya. Aku sengsara, namaku tidak disebut lagi Naomi. Naomi itu artinya riang gembira, ya, cantik, cerdas. Ya, sebut aku marah, pahit. Hidupku pahit, penuh dengan segala kepahitan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selalu ada jalan keluar dan peluang yang Tuhan berikan. Saya teringat satu kisah. Beberapa kita lihat sumur yang ada di Perjanjian Lama, rata-rata sumur jodoh. Ya, Ishak ya menemukan jodoh di sumur. Terus siapa lagi? Yakub menemukan jodoh di sumur. Musa menemukan jodoh di sumur. Senang sekali kalau sumur air hidup itu. Sementara Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Kalau sumur yang kering berarti sumur yang tidak mungkin dikunjungi oleh orang. Sumur yang sudah dianggap ditutup dan tidak berguna. Yusuf dibuang ke sumur yang kering. Coba saudara bayangkan sejenak berada di dalam sumur yang kering. Dan sumur yang ada di daerah timur sana rata-rata 20 meter sampai 25 meter dalamnya. Tentu dia akan berteriak. Dari mana dia mendapat jalan keluar coba? Kanan dinding sumur, kiri dinding sumur, depan dinding sumur, belakang dinding sumur. Semua tidak ada jalan keluar. Yang ada jalan keluar kemana? Ke atas, di atas. Itulah hidup kita. Apapun yang kita alami ini, kita punya jalan keluar yang di atas. Amin. Jalan keluar yang memberikan kehidupan kepada kita. Saya ingin membagikan sedikit. Pada waktu saya berada dalam penjara, saya di penjara 6 tahun, pindah-pindah. Dari Jakarta pindah ke Surabaya, dari Surabaya dipindahkan lagi ke Jakarta. Dan dipindahkan ke Cirebon terakhir. Saudara, pindah. Padahal masalahnya di Jakarta tidak ada di Surabaya, tapi saya dibuang 2 tahun 5 hari di Surabaya, di Kalisosok. Ya, jadi waktu di penjara Kalisosok itu penjara yang dianggap angker. Karena saya dimasukkan dalam kamar bekas di Ponorogo. Kata orang waktu itu banyak hantunya. Suka ada suara kuda tengah malam sampai petugas pun tidak berani kontrol di situ. Saya dimasukkan di sana. Lalu saya berpikir andai kata malam itu nanti ada betul kuda di Ponorogo, saya bakal naik. Ya. Orang kalau sudah terlalu susah, menderita, kayaknya enggak takut apa-apa lagi. Makanya kalau menderita jangan sedikit-sedikit, tuntas gitu saudara. Sampai enggak ada takut sama sekali saudara ya. Enggak ada takut sama sekali. Nah, saya karena banyak waktu ya, saya berdoa. Berdoa bukan buat saya aja, keluarga saya. Daftar doa banyak sekali dikirim ke saya berdoa semua, panjang. Untuk menghabiskan waktu, ngantuk dan tidur saudara. Nah sudah, saya dengar istri kepala penjara waktu itu, namanya Pak Suwito, ya, sakit keras. Ya, saya belum kenal, belum tahu, tapi saya berdoa. Rupanya kalau antara jam 6 sampai jam 7 malam itu kepala penjara suka kontrol.
Ya, karena rumah kepala penjara itu di sebelah penjara di Kalisosok. Ya. Jadi dia suka kontrol. Dan di penjara itu kan selain tembok, besi, jendela dan pintu itu jeruji besi. Ya, jeruji besi yang bisa dilihat dari luar. Siapa yang di dalam, kegiatannya di dalam. Dan saya sedang berdoa. Rupanya Pak Sawito ini lewat. Namanya disebut. Ya, besok pagi saya dipanggil ke kantornya. Semua orang kaget. Sampai pegawai-pegawainya bertanya, kamu salah apa? Saya sendiri nggak tahu. Saya baru di sini, saya bilang salah apa enggak tahu ya, pokoknya kamu dipanggil. Waktu dipanggil menghadap dia. Kamu tahu ya istri saya sakit? Iya Pak, dari staf Bapak, pegawai-pegawai Bapak. Kamu berdoa untuk dia? Iya. Dia pikir saya doain yang jelek. Saya doain istrinya supaya sembuh. Lalu dia bilang begini, nanti malam mau enggak? Saya bawa keluar ke rumah saya, ya, kamu berdoa buat ibu, tapi jangan lari ya, gitu ya. Tapi kamu menyamar, saya pinjamkan pakaian staf pegawai, karena rumah kepala penjara itu betul-betul di sebelah penjara, ya, di Kalisosok. Baik Pak, saya bilang, saya berdoa untuknya. Saya berdoa, saya dibawa, saya doakan ibunya sudah terkapar gitu. Sudah kurus kering, hanya diselimutin kain, ya. Lalu saya doakan, saya berdoa dan penuh. Makanya berdoa itu kalau dalam kesengsaraan, dalam penjara itu betul-betul tulus. Gitu saudara, kalau sudah di luar tuh kontaminasi dengan macam-macam saudara. Tapi kalau sedang sengsara, waduh itu saudara. Saya doakan betul, walaupun buat orang lain, Tuhan tolong. Supaya kepala penjara ini tidak susah, ya, ibu disembuhkan. Ya, sudah. Berapa hari kemudian saya dipanggil lagi kepala penjara. Terus ya berdoa buat ibu. Ada kemajuan. Mulai bisa bergerak, minta makan. Ya, saya terus berdoa dengan dia. Dan Pak kepala penjara itu rutin tiap hari melaporkan keadaan istrinya. Saya doakan terus. Kira-kira sudah 2 minggu ibu sudah sehat. Dan sejak itu ibu selalu masak dan mengirim makanan dengan saya. Jadi sejak itu selama 2 tahun 5 hari di penjara Kalisosok, saya tidak pernah makan jatah makanan penjara, jatah kepala penjara, saudara. Iya. Cara Tuhan membuka jalan, ya, untuk menolong umatnya. Tuhan itu ada cara. Bagaimana tadinya tidak terpikirkan oleh saya. Gitu. Sehingga orang menjadi sungkan dengan saya. Staf-stafnya menjadi sungkan semua. Karena saya sedikit-sedikit dipanggil kepala penjara. Wah saudara, tiap hari dikirimin ibu. Apa saja yang dimasaknya. Jadi walaupun kita sedang susah, doakan orang lain. Siapa tahu itu jalan keluar bagi kita. Amin saudara. Iya, doakan orang lain. Tidak usah kita. Jalan keluar. Luar biasa. Penjara Kalisosok yang dianggap angker. Saya banyak mengalami pertolongan Tuhan. Luar biasa. Saudara, di penjara Kalisosok istri saya baru boleh besuk. Saya itu ditahan zaman dulu ini. Ya, zaman Orde Baru dulu. Jadi ditangkap dulu, baru ditahan, belum disidangkan. Ya, 5 tahun lebih itu belum sidang. Jadi di penjara saja. Dan istri tidak boleh besuk, tidak boleh ketemu. Baru ketika di penjara Kalisosok, istri saya boleh kirim. Jadi kiriman istri saya tiap bulan sekali, saya terima. Karena istri saya menganggap, oh berarti saya masih hidup. Dan saya berpikir istri saya masih ada. Jadi sudah jadi kiriman. Saya masih ingat kirimannya. Roti Kongguan An itu 1 black. Itu yang segi 4 itu. Saudara, itu isinya roti bukan ranginang.
Saudara ya, betul-betul roti saudara. Ya, lalu odol Pepsodent dan sabun Kamai. Sabun mandi. Kiriman istri saya rutin seperti itu. Dan ada beberapa makanan gitu. Nah sudah. Saudara ya, yang namanya di penjara sudah lama saya tidak pakai odol. Baru kali itu dikirim odol. Wah nikmatnya luar biasa saudara. Makanya saudara yang sedang pakai odol nikmat itu saudara ya. Sampai saya tidak mau kumur-kumur. Sebab lama tidak pakai odol saudara. Nah tapi karena sikat gigi pakai odol sudah terbiasa. Kalau tidak pakai odol jadi tidak enak. Istri saya kirim odol itu Pepsodent itu ukuran besar. Tapi cepat habis. Karena teman-teman penjara juga minta. Kalau enggak dikasih hilang. Saudara ya. Jadi diminta. Dan odol Pepsodent zaman dulu itu buntutnya bisa dibuka. Jadi dikerok dalamnya sampai tuntas saudara ya. Nah istri saya kehabisan odol. Sementara jatah masih nunggu beberapa minggu lagi. Waduh, saya sambil berdoa. Berdoa saya minta, saya ingat-ingat istri saya kirim odol. Kan suami istri itu ada hubungan, ada kontak loh. Gitu. Saya kalau pulang pelayanan ini mau makan apa pulang, enggak usah pakai WA. Gitu. Nanti tersedia apa yang saya inginkan. Itu hebatnya suami istri. Karena saya sudah menikah 54 tahun. Ya sudah menikah. Nah saudara, makanya suami istri itu ada kontak. Makanya suami-suami jangan coba-coba nyeleweng. Langsung kontak loh. Walaupun belum ada fakta, belum ada bukti. Oh perasaannya sudah tahu. Wanita itu paling tidak bisa ditipu. Maaf. Karena yang ditipu pertama itu wanita. Iya kan, Hawa yang ditipu pertama. Saudara. Lalu baru Hawa menipu Adam, saudara. Jadi kalau laki-laki mau menipu perempuan, perempuan bilang, lu belajar nipu dari gue. Jadi jangan coba-coba. Gua belajar nipunya dari bapak pembohongnya, saudara. Sumbernya. Nah sudah saya lanjutkan sekarang ini. Jadi saya minta istri saya kirim. Ternyata dari jam 9 sampai jam 2 siang itu ada besuk kiriman. Saya kasih tahu jam-jamnya ini supaya nanti kalau saudara di penjara ada pengalaman gitu. Jadi supaya tahu. Jadi saya setiap kali besuk saya imani istri saya. Kiriman istri saya. Lolos. Dari jam 2 sampai jam 5 ya, saya suka dikirimin oleh teman baik saya. Seorang pengacara bernama Adenan Buyung Nasution almarhum. Ya, itu lewat, jadi ini ke penjara, ini rumah kepala penjara, ini jalan, di sana kantor kejaksaan negeri. Nah Bang Buyung setelah menyelesaikan urusannya suka mampir ke kantor kejaksaan negeri. Ya, kepala kejaksaan negeri waktu itu Pak Wim Tiorupun, anak Tuhan. Nah, selalu memasukkan kiriman dari Bang Buyung. Waktu itu 20.000 dia kirim ke saya. Mulai dari jam 2 saya mengimani. Bang Buyung kirim. Sampai jam 5 kita sudah mandi semua. Ya, masuk, apel, gitu. Nah, ini juga saya kasih tahu waktu-waktunya saudara ya. Jadi jam 5 sudah masuk semua, ya sudah saya mulai berdoa. Doa saya sudah berubah lagi. Tuhan saya tahu Tuhan sibuk. Gitu. Jadi soal odol, soal kecil lah Tuhan. Ya. Saya hibur diri saya. Sudah. Terus apel. Ya, kebetulan saya kepala kamar. Ya, gunanya ditahan lebih lama. Jadi kepala saudara ya. Itu, makanya ditahan tuh jangan sebentar-sebentar saudara. Harus lama sedikit gitu, jadi kepala kita. Nah, sudah saya minta dikasih tahu 3 saya bilang. Karena memang 3 orang, kamar sebesar itu 3 orang.
Sampai saya bisa buat kolam ikan dalam kamar. Saking besarnya itu kamar, saudara. Nah, sudah sampai di sana. Malam jam 7:30 kamar kami dibuka. Ada orang baru masuk. Baru masuk. Waktu dia baru masuk, dia bingung kan. Sana, sini, sebab muka kriminal semua. Oh, orang kalau boleh coba nanti pertama kali masuk penjara, saudara bisa lihat itu menyeramkan semua muka orang. Waduh, kayaknya serem semua. Padahal enggak loh. Tapi memang kelihatan karena kita itu kaget ada orang luar baru masuk, jadi pada melotot semua. Bukan apa-apa, saudara. Kaget, jarang ada orang luar. Ini masuk. Lalu dia deketin, mungkin wajah saya agak sedikit lembut dari kriminal, gitu ya. Dia deketin, kok boleh enggak saya numpang tidur sini? Oh boleh, saya bilang. Saya pinjemin tikar, saya pinjemin bantal. Saya banyak tikar bertumpuk. Karena warisan dari yang bebas-bebas itu. Nah itu gunanya ditahan lebih lama, dapat warisan, saudara. Sebab orang dalam penjara yang sudah di penjara tidak pernah mau membawa barangnya kembali ke rumahnya. Buang sial katanya. Jadi taruh sini, ya saya tambahin ceritanya, memang sial loh, tinggalin loh. Ya gitu, jadi sudah saya pinjemin. Lalu dia keluarkan bungkusan plastiknya. Kok titip ini ya. Begitu saya buka, isinya odol. Tidak tanggung-tanggung, 5 odol. 5 odol. Saya sampai kaget, kok kenapa ini odol semua? Lalu dia bilang, masa? Iya, W punya toko. Waktu W ditangkap, W gugup. Jadi dia rupanya mau ambil sabun, ambil apa? Ambilnya odol semua, saudara. Loh kalau tidak percaya percobaan pertama kali ditangkap apa enggak gugup saudara-saudara. Ya dia ambil odol semua 5. Dia kasihkan saya, enggak bawa sikat gigi kok, saya bilang. Sikat gigi enggak bisa pinjam, ya sudah simpan aja kok. Jadi hari itu ternyata Tuhan kabulkan doaku soal odol. Dapat 5 odol. Enggak pernah terpikirkan oleh saya caranya seperti itu. Enggak pernah. Caranya lewat istri saya, lewat Bang Buyung ini. Kita sering ngatur Tuhan. Ingin jalannya begini-begini. Enggak usah, yang penting minta caranya terserah Tuhan. Amin. Ya bagaimana caranya Tuhan. Besok pagi jam 9 orang ini di Bon. Diperiksa lagi oleh yang nangkap. Ya sudah diperiksa. Sampai jam 5 sore dia enggak pulang. Waktu apel saya bilang 4, 1 di luar. Oh hapus saja katanya. Orang itu salah tangkap. Hanya untuk kirim. Itulah cara Tuhan. Maka Tuhan kita El Shaddai. Naomi berbicara dikatakan dengan jelas sekali. Coba kita lihat ayat 13. Kita mundur ke ayat 13. Ya, ayat yang ke-13. Ayat 20 maksud saya, ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Lanjutkan. Yang maha kuasa itu El Shaddai. Tuhan yang maha kuasa. Melakukan yang pahit. Bertentangan sama sekali. Padahal arti El Shaddai itu dari sejak Abraham, Yakub, Yusuf. Artinya Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang memberi. Ya, dari yang tidak mungkin dimungkinkan oleh Tuhan. Tapi seringkali kita ini bertolak belakang antara iman kita dengan ucapan kita. Kita berkata Tuhan maha kuasa, tapi engkau sendiri tidak mengimani bahwa kekuasaan Tuhan itu bisa melampaui segala-gala kemampuan kita. Dia bisa. Tuhan itu senang bermain di wilayah mujizat. Karena itu dia akan melakukan segala sesuatunya. Amin. Dia senang sekali. Wilayahnya Tuhan itu wilayah mujizat. Sehingga kalau kita datang ke wilayahnya kita pasti menerima mujizatnya. Ya, mujizat Tuhan itu nyata. Ya. Saya meskipun hal kecil-kecil seperti saya kisahkan tadi. Soal odol kecil sekali. Tapi kalau di penjara, oh itu luar biasa.
pertolongan itu. Ya, nikmatnya nasi goreng ya itu luar biasa. Tetapi kita seringkali kalau sudah bebas begini dibikinin nasi goreng oleh istri tidak ada rasa terima kasih sama sekali, saudara. Padahal kalau dalam penjara luar biasa terima kasihnya. Suami-suami yang tidak suka berterima kasih, saya doakan supaya masuk dulu. Loh ya. Kita itu banyak hal-hal yang kecil kita sudah anggap ya biasa. Padahal ucapan terima kasih itu luar biasa. Ucapkan itu.